Kita ke Hotel Borobudur terlebih dahulu. Di sana ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang memantau jalannya seminar jelang sidang isbat. Tentu saja yang sedang dilakukan di sana adalah pemaparan dari para ahli dan juga ulama terkait penentuan awal Ramadan. Asri, kalau sekarang yang terjadi di sana seminar, apa proses yang terjadi di sana dan berapa data yang sudah masuk dari berbagai titik, ada 96 titik di seluruh Indonesia, berapa data yang sudah masuk ke Kementerian Agama di pusat, Asri? Ya Radi, seminar posisi hilal baru saja dimulai sekitar pukul 16.39 waktu Indonesia Barat. Artinya baru awalan, baru dimulai, dan tadi saya sempat mengikuti sejenak seminar posisi hilal yang dipaparkan oleh tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Ada beberapa data yang dipaparkan di awal tadi yang sempat saya simak. Pertama adalah terkait dengan peta ketinggian hilal saat matahari terbenam. Di Indonesia, hilalnya ini tinggi negatif, artinya masih di bawah ufuk. Kemudian ada 3 wilayah di dunia yang juga memiliki kebedaan atau perbedaan ketinggian hilal begitu yang disampaikan tadi oleh tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya yang dipaparkan adalah peta elongasi di mana jarak busur titik pusat bulan terhadap matahari di Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah. Di timur elongasinya sekitar 2, kemudian di wilayah tengah Indonesia 1,5, dan di barat elongasinya 1. Ini yang tadi dipaparkan. Kemudian tadi juga sempat disinggung atau disampaikan terkait dengan waktu ijtimak atau konjungsi, di mana disebutkan ini terjadi pada pukul 19:01:07 waktu Indonesia Barat, yang mana ini disebutkan terjadi setelah maghrib di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan pantauan atau Ruqyatul Hilal di seluruh Indonesia, yang mana kalau dilakukan oleh Kementerian Agama sebanyak 96 titik di seluruh Indonesia, ini memang belum sampai kepada pemaparan itu. Ini yang juga terus disimak, yang nantinya akan dipaparkan oleh ahli juga dan juga oleh tim Hisab Ruqyat dari Kementerian Agama. Kemudian tadi yang dapat saya sampaikan, usai menggelar seminar posisi hilal, nantinya rangkaian prosesi sidang isbat akan dilanjutkan dengan rapat atau sidang tertutup, sidang isbat yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, kemudian juga dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat. Kemudian ada juga dari Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar, yang nantinya sidang atau rapat akan digelar secara tertutup, dilakukan musyawarah. Tadi juga sudah disebutkan ada dari Kementerian Agama, ada dari perwakilan Ormas Islam begitu ya. Kemudian ada juga nanti dari perwakilan duta begitu. Nanti kita pantau bersama apakah ada perwakilan dari negara-negara lain begitu, duta negara lain yang memang akan mengikuti sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah yang digelar di Hotel Borobudur hari ini. Nah, nantinya setelah dilakukan musyawarah, yang mana musyawarahnya ini akan membahas atau mendiskusikan terkait dengan pendekatan, ada metode yang digunakan atau cara yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memadukan pendekatan ilmiah melalui hisab begitu atau data dari astronomi, kemudian juga terkait dengan pendekatan faktual atau pemantauan secara langsung atau Ruqyatul Hilal di beberapa titik. Tadi sempat saya sebutkan bahwa kalau dari Kementerian Agama ada 96 titik. Nah, dalam tahun ini juga tidak hanya Kementerian Agama yang melakukan pemantauan hilal, tapi juga dari BMKG ada sekitar 37 titik. Nah, nantinya akan dimusyawarahkan lalu diputuskan bagaimana kemudian penetapan awal Ramadan atau 1 Ramadan yang akan nanti disampaikan kepada publik. Nah, kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh juga dan dari website resmi Kementerian Agama, bahwa kriteria visibilitas hilal yang digunakan Indonesia ini digunakan juga bersama negara-negara anggota Mabims atau Brunei, kemudian Malaysia, Singapura, dan tentunya Indonesia, yang mana kriteria tersebut menetapkan bahwa ketinggian hilal ini minimal 3
derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dengan elongasi atau jarak sudut bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Kalau juga saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pernyataan tertulisnya di website resmi Kementerian Agama bahwa saat ini atau hari ini wujud hilal masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa diruqyat kalau yang disebutkan oleh Menteri Agama. Dan sebagai ketentuan ataupun juga apa yang menjadi ketentuan secara hisab belum memenuhi kriteria dan ruqyat juga tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari atau istiqmal yang artinya puasa diambil lusa. Tapi ini memang belum disampaikan secara resmi, proses masih sampai di seminar posisi hilal, nantinya dilanjutkan usai ibadah sholat maghrib sekitar pukul 18.30 dengan sidang isbat nantinya secara tertutup seperti yang tadi saya sebutkan, barulah usai digelarnya sidang secara tertutup atau rapat tertutup, rapat internal sidang isbat awal Ramadan 1447 Hijriah, barulah nantinya akan ada penyampaian pers atau konferensi pers, pernyataan resmi kepada media, kepada publik untuk menyampaikan kapan 1 Ramadan akan ditetapkan oleh pemerintah, apakah esok atau lusa. Ini yang juga dinanti, Radi. Jadi sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Radi. Ya, Asri, tadi Anda mengatakan ada 3 wilayah di dunia yang dijadikan acuan atau 3 negara yang dijadikan acuan juga. Ini berhubungan juga dengan metode Ru'yatul Hilal global sepertinya yang Prof. Asep juga tadi sempat singgung pada saat berbincang dengan saya. Nah, kira-kira 3 negara atau 3 wilayah di dunia yang dijadikan acuan ini dari mana saja, Asri? Sebetulnya tadi dalam pemaparan yang disampaikan oleh tim Hisab Ruqyat tidak dijelaskan secara rinci negara mana saja, hanya ada 3 bagian begitu yang kalau ditunjukkan dari peta elongasinya dari positif begitu ataupun juga dari angka rendah sempat ke minus terlebih dahulu, kemudian lalu naik lagi angkanya menjadi positif. Memang tidak secara rinci disebutkan negara mana yang menjadi acuan, tapi yang disampaikan tadi memang lebih berfokus kepada bagaimana kemudian posisi hilal di Indonesia atau data hisab yang memang disampaikan oleh tim Hisab Ruqyat dari Kementerian Agama. Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, Radi dan saudara, bahwa memang dalam penentuan hisab ataupun juga metode yang digunakan atau kriteria visibilitas hilal yang digunakan oleh Indonesia, oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama adalah yang juga bersama-sama digunakan oleh negara anggota MABIMS, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura, yang mana menetapkan atau kriteria tersebut menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam, kemudian juga elongasinya atau jarak sudut bulan matahari minimal 6,4 derajat, yang mana kalau yang disebutkan seperti yang saya sampaikan juga tadi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa saat ini hilal masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi memang kemungkinan besarnya 1 Ramadan ditetapkan di lusa begitu pada 19 Februari. Tapi ini masih analisa awalan ataupun juga penyampaian awalan juga dari Menteri Agama, belum ditetapkan, sidang juga masih belum berlangsung karena masih dilakukannya seminar posisi hilal. Radi. Baik, terima kasih Astri Gunawan. Nanti kita akan perbarui lagi dari Hotel Borobudur Jakarta untuk mengetahui tentu saja hasil akhir, mendekati hasil akhir ya, hasil musyawarah sidang isbat yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama dan sejumlah unsur. Terima kasih Asri. Saya akan perbincangkan lagi, tadi jurnalis Kompas TV Asri Gunawan, Prof, mengatakan ada 3 wilayah di dunia yang dijadikan acuan. Ini yang seperti Anda ungkapkan tadi, salah satu wujud dari hilal global gitu kira-kira. Yang biasanya dijadikan acuan negara-negara mana saja? Ini kan tadi disebutin, kalau tidak salah Pak Menteri juga mention yaitu Alaska ya. Oh, oke. Alaska. Di Amerika ya berarti. Artinya karena ini global, jadi diukurnya bumi itu sendiri, bukan dalam konteks wilayah Indonesia, sehingga ditemukanlah ada hilal di sana. Sehingga kalau tidak salah ini kan merujuk kepada kalender global, kalender tunggal global, sehingga
mereka ataupun panutannya bukan lagi semata wujudul hilal. Karena kalau kita mengacu kepada wujudul hilal dari yang diru'yah sekarang itu sudah tidak wujud juga karena minus di bawah ufuk. Artinya ketika wujudul hilal tidak dipakai, maka menggunakan kepada kalender global tunggal tadi. Dan maka itulah salah satu yang ketemu di dunia yang dijelaskan dijadikan patokan. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya kita yang penting kita toleransi apapun yang menjadi nanti ditentukan oleh pemerintah kita acu, dan juga bagi mereka yang melakukan mungkin misalnya besok ya kita hormati. Karena itu juga sebagai ijtihad juga. Yang penting adalah berpuasanya, ikhlas berpuasanya. Ikhlas berpuasanya. Iya. Ya, sebagai penutup Prof. Asep, tadi kan beberapa daerah sudah kita simak ya. Betul. Masih di bawah 2 derajat gitu. Betul. Ya hilalnya, ini bawah ufuk begitu. Ya. Mulai dari representasi di timur, lalu di tengah, lalu di barat, dan dengan sudut elongasi yang tadi jurnalis Kompas TV katakan juga. Betul. Di timur 2 elongasinya, di tengah itu 1,5 dan di barat 1. Jadi sementara ini meskipun masih harus menunggu sidang isbat, sementara ini bisa kita simpulkan bahwa hilal tidak akan terlihat hari ini, dan otomatis juga puasa kemungkinan besar ini akan berlangsung tanggal 19. Bisa Anda jelaskan? Iya. Artinya dari informasi data dan juga dari metodologi yang selama digunakan, itu dengan ru'yah ataupun juga kesepakatan Mabim, itu 3 derajat dan elongasi yaitu misalnya 6, maka kondisi sekarang mustahil kan tadi. Mustahilur ru'yah artinya tidak mungkin dilihat karena itu adalah minus. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk Ramadan ini disempurnakan, Sya'bannya yaitu 30 hari sehingga kita berpuasa. Artinya yang akan ditentukan oleh pemerintah berpuasa tanggal 19. Tapi bagi mereka yang berpuasa besok, kita hormati, toleran, harus didahulukan. Dan yang paling akhir sebagai benar-benar penutup untuk masyarakat Indonesia, umat muslim di Indonesia, tidak usah ada kebingungan. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada publik? Ya, tentu yang harus kita hayati dan kita amalkan adalah bagaimana berkah dan hikmah dari Ramadan. Dan inilah harus kita lakukan demi bangsa, demi umat, dan demi kesejahteraan masyarakat juga. Itu yang poin penting. Yang penting kita ikhlas dan jadikan Ramadan sebagai panutan untuk kebaikan. Baik, terima kasih Prof. Asep sudah berbincang di Breaking News Kompas TV. Ini masih ada 2 jam lagi ya nanti untuk menjelang penetapan akhir sidang isbat yang akan ditetapkan oleh Kementerian Agama. Tapi apapun hasilnya, itu tadi seperti pesan dari Prof. Asep, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak beribadah secara khusyuk di bulan Ramadan. Tetap 30 hari Sya'bannya digenapkan. Ya, betul. Terima kasih Prof. sekali lagi bergabung di Breaking News Kompas TV. Dan kami jeda sejenak. Breaking News Kompas TV penetapan awal Ramadan tahun 2026 masih akan berlanjut kembali. Dipandu rekan saya Friska Clarissa sesaat lagi. Saya Radhi Saputra undur diri.